Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Hikmah Studio yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau mengkaji tentang fadilah-fadilah Al-Quran atau keutamaan-keutamaan ketika membaca Al-Quran. Banyak sekali keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, baik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah yang paling utama. Seperti sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Rawahu Al-Baihaqi. Yang artinya ibadah yang paling utama bagi umatku selain ibadah-ibadah wajib, yaitu adalah membaca Al-Quranul Karim. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau kata lain dari kitabullah yakni Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 semisalnya. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi saya katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengomentari hadis ini bahwa yang dimaksud hadis ini ketika kita baca Al-Quran kharijas shalah atau di luar salat dalam keadaan hadas atau tidak suci, ini tetap mendapatkan satu kebaikan sesuai dengan hadis ini. Tetapi menurut beliau Sayyidina Ali, ketika kita baca Al-Quran fis shalah atau ketika sholat, satu huruf ini mendapatkan 100 kebaikan. Dikerjakan di waktu sholat dan juga berdiri. Kalau dikerjakan di waktu sholat dan posisi duduk, maka menurut beliau yang didapatkan adalah 50 kebaikan. Sedangkan membaca sholat kharijas shalah, membaca Al-Quran di luar sholat, qiraatul Quran kharijas shalah, indat tahara ketika suci, maka menurut beliau Sayyidina Ali mendapatkan 25 kebaikan. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'ilin. Wa fadlul kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'idil kalam kafatillahi ta'ala ala khalqihi. Rawahu At-Tirmidzi. Bahwa ketika ada seseorang disibukkan dengan Al-Quran, baik ngajar, memahami isinya, membaca sendiri, atau mengajarkan pada orang lain, sehingga dia tidak sibuk, tidak sempat, sehingga tidak sempat untuk doa kepadaku, untuk meminta kepadaku. Dia disibukkan dengan Al-Quran, wa zikri, dan juga zikir kepadaku. Artinya zikir juga masuk kategori Al-Quran.
Karena ada ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang menjaga Al-Qur'an. Maka pemberian yang paling utama akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh sekian banyaknya orang. A'taituhu afdhala ma utiya as-sa'ilin. Saya akan berikan pemberian yang paling utama, yang paling bagus yang diminta oleh semua orang-orang. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam kafadlillahi ta'ala khalqihi. Sedangkan keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab lain seperti halnya kafadlillahi ta'ala khalqihi. Sepertinya Allah mengungguli terhadap semua makhluk-makhluknya. Pemirsa ahli masjid yang kami hormati, maka dari itu kami menghimbau kepada semua umat muslimin dan muslimat agar ditumbuhkan rasa cinta kembali kepada Al-Quran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan Al-Qur'an dapat memberi syafaat atau pertolongan bagi orang yang selalu membaca kapan, yakni fi yaumil qiyamah, yaitu di hari kiamat nanti. Tetapi yang perlu dicermati, dalam membacanya ada kaedah-kaedah tertentu yang dikenal dengan ilmu tajwid. Maka Imam Jazari mengatakan dalam kitabnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimu. Li'annahu bil ilaha anzala wa hakadha ilaina wasala. Menerapkan ilmu tajwid, menerapkan undang-undang ilmu tajwid ketika membaca Al-Qur'an, ini hukumnya fardhu ain. Kenapa kok seperti itu? Malam yujawwidil Qur'ana fa huwa athimu. Orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak disertai dengan undang-undang ilmu tajwid yang benar, fa huwa athim, maka dia dikatakan orang yang berdosa. Kenapa kok bisa dikatakan asim? Alasannya adalah li'annahu bil ilaha anzala wa hakadha ilaina wasala. Karena Al-Qur'an datang kepada kita satu paket dengan ilmu tajwidnya. Al-Qur'an datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, tabi'in seterusnya sampai pada guru kita, sampai pada kita. Ini satu paket dengan tajwidnya. Karena kalau kita baca Al-Quran tidak disertai dan undang-undang ilmu tajwid yang benar, kita akan masuk pada hadis lain, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu, namun Al-Quran melaknatnya, bukan memberi syafaat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus diperhatikan, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, supaya kita mendapatkan fadilah atau faedah yang disebutkan di depan tadi, maka seharusnya kita harus tahu ilmu tajwid terlebih dahulu. Baik yang kaitannya dengan ahkamul huruf, sifatul huruf, ataupun yang lain. Yang sekiranya mendorong terhadap pembacaan Al-Quran, gimana caranya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya masuk pada afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Terus dalam ketika kita baca Al-Quran, ada beberapa etika yang harus dicermati oleh para hadirin. Di antaranya adalah kita harus pakaian rapi, menghadap kiblat, dan juga pakai siwak. Kalau bagi puasa berarti ya gak usah pakai siwak kalau sudah duhur, karena itu makruh. Dan juga kalau bisa diusahakan di masjid, karena termasuk etika ketika membaca Al-Quran. Imam Ghazali menganjurkan etika tadi karena beliau mengutip sebuah hadis, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki pengen komunikasi langsung bersama Allah, maka falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Itulah fadilah-fadilah di antara
yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan masih banyak fadilah lagi. Selain itu, ada sebuah hadis dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'ana matsal utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Perumpamaan orang mukmin yang mau baca Al-Qur'an seperti halnya pohon jeruk, seperti halnya buah jeruk yang baunya atau aromanya bagus atau wangi, wa ta'muha thayyibun, sedangkan rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an matsalut tamrati la rihalaha wa ta'muha hulwun. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Al-Qur'an diumpamakan sepertinya pohon kurma yang tidak ada aromanya namun rasanya tetap manis. Wa matsalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'ana matsalur raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak mau membaca Al-Qur'an diumpamakan sepertinya aroma kembang namun rasanya pahit. Sedangkan wa matsalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak mau baca Al-Qur'an diumpamakan sepertinya pohon hanzalah yang tidak ada aroma sama sekali dan rasanya pahit. Inilah hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.